Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran ilmu penyakit. Sebelumnya, Ibu Frida mau mengucapkan selamat Idul Adha bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Sudah? Seperti itu aja caranya. Sekarang kita masuk ke materi terakhir tentang penyakit tulang, yaitu GOUT. GOUT, tahu GOUT? GOUT itu kalau bahasa kerennya itu asam urat. Ini akan sering kalian jumpai ya, mungkin keluarga kalian atau nanti pasien kalian. Kemudian definisinya apa? Definisi dari GOUT yaitu penyakit karena penumpukan asam urat pada tubuh secara berlebihan. Penumpukan asam urat tubuh berlebihan. Ini bisa terjadi karena produksi yang meningkat, atau mungkin juga bisa pembuangan yang menurun, atau akibat peningkatan asupan makanan kaya purin. Misalnya apa? Emping, terus kemudian jeroan. Terus kemudian setelah definisi kita masuk ke etiologi. Etiologi atau penyebab. Penyebab dari asam urat ini ada yang karena kelainan metabolik dalam pembentukan purin, kemudian ekskresi asam urat yang kurang dari ginjal. Apa tadi? Satu, kelainan metabolik. Terus kemudian ekskresi, tahu ekskresi ya, pembuangan. Ekskresi asam urat kurang dari ginjal. Nah itu. Kemudian setelah etiologi, definisi etiologi, kemudian kita bisa klasifikasi. Klasifikasi GOUT itu ada yang primer dan sekunder. Primer, kemudian sekunder. Primer itu disebabkan karena genetik dan lingkungan. Genetik, lingkungan. Terus kemudian kalau untuk sekunder itu karena komplikasi dengan penyakit lain. Komplikasi penyakit lain. Misalnya penyakit ginjal yang dia tidak bisa membuang purin. Kemudian ada juga hipertensi bisa, atau aterosklerosis. Aterosklerosis itu adalah penyempitan pembuluh darah dalam jantung. Terus klasifikasi sudah, sekarang kita masuk ke manifestasi klinis. Tanda gejala penyakit GOUT. Penyakit GOUT ini nggak hanya menyerang untuk usia tua ya. Kalau dulu iya memang usia tua. Kalau sekarang ada pergeseran tren di mana yang muda itu juga bisa terkena GOUT. Asam urat, diingat-ingat ya, GOUT asam urat. Nanti kalau ditanyain Pak Teddy, GOUT itu apa? Itu gampangnya asam urat ya. Terus kemudian kita masuk ke manifestasi klinis. Manifestasi klinis ada kristal yang khas dalam sendi. Kristal di sendi. Jadi ketika kalian melakukan suatu pemeriksaan lab, di sendi itu akan ditemukan kristal-kristal purin. Seperti itu. Terus kemudian TOFI pada pemeriksaan kimiawi. TOFI pemeriksaan kimiawi. TOFI itu benjolan di bawah kulit dikarenakan asam urat itu.
Jadi nanti kalau ada istilah TOFI sudah tahu ya. Terus kemudian terjadi berulang. Berulang. Jadi misalnya hari ini kena GOT, besok kemungkinan juga bisa terkena jika faktor pencetusnya atau penyebabnya itu kembali lagi. Terus kemudian bengkak. Terus kemudian tidak ditemukan adanya bakteri. Bakterinya nggak ada, jadi sakit semua badannya, kemudian diperiksa ke lab. Dicari ternyata, oh ternyata tidak ada bakterinya. Itu kemungkinan besar dia kena GOT. Sudah. Terus kemudian dia akan kaku pada sendi. Kaku sendi, kemudian ketika dia bangun tidur, biasanya sendinya kaku. Kaku sendi terutama pada bangun tidur. Terus kemudian biasanya jempolnya sakit. Jempol sakit. Terus terasa panas. Saya lanjutkan di sini, di badan itu dia terasa panas. Kok awakku panas ya, padahal di termo kuwi normal. Oh, mungkin dia kena asam urat. Seperti itu. Terus setelah manifestasi klinis, kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu dia bisa pakai sinar X, bisa pakai radionuklida, artroskopi langsung, kemudian aspirasi cairan sinoval. Cairan sinoval itu cairan yang ada di sendi. Kemudian biopsi membran sinoval. Biopsi membran sinoval. Ini cairan di sendi ya. Dicatat enggak apa-apa. Sinoval itu apa? Kalau kalian melakukan pemeriksaan biopsi membran sinoval, itu menunjukkan perubahan inflamasi dan perkembangan panas. Kemudian aspirasi itu disedot, penyedotan. Aspirasi cairan sinoval. Sinoval atau ada yang menyebut sinovial. Kemudian artroskopi langsung. Artroskopi langsung. Kemudian scan radionuklida. Scan radionuklida. Ini untuk mengidentifikasi peradangan sinovium. Kemudian sinar X. Nah, sinar X ini untuk menunjukkan pembengkakan pada jaringan lunak, erosi sendi, dan osteoporosis dari tulang yang berdekatan, berkembang ketika menjadi formasi kista tulang, memperkecil jarak sendi dan subluxatio. Ini pemeriksaan penunjangnya. Kemudian kita masuk ke komplikasi. Komplikasi ini bisa batu ginjal. Kenapa kok bisa batu ginjal, Bu? Karena tadi apa? Penumpukan purinnya dia bisa numpuk di ginjal. Lama-lama akan memperberat kerja ginjal sehingga ginjal akan menjadi berkurang fungsinya dan kemudian bisa rusak. Dan asam urat kan dikeluarkan melalui air kencing. Nah, asam urat yang nggak dikeluarkan ini dia akan mengendap di dalam ginjal, terutama jika kadarnya tinggi. Nah, endapan ini kan bentuknya kan kecil tuh, mikro, dapat dikeluarkan melalui saluran kemih. Tapi jika ukurannya terlalu besar, maka akan mengakibatkan penyakit batu ginjal. Kemudian munculnya TOFI. TOFI itu gumpalan tadi ya.
endapan-endapan kristal asam urat di bawah kulit. Itu namanya tofi. Kemudian kerusakan sendi. Kerusakan sendi. Kerusakan sendi ini jika kalian ada asam urat tapi nggak segera diobati, dia bisa merusak sendi. Natrium urat yang menumpuk kan membentuk tofi. Nah, itu lama-lama tofi itu bisa merusak persendian. Terus kemudian setelah komplikasi kita masuk ke penata laksanaan. Tulisan ibu jelek ya. Saya harap kalian mendengarkan atau bisa membaca tulisan saya. Terus kemudian pengobatan. Pengobatannya ini dengan bisa melalui obat. Obatnya apa, Bu? Obatnya bisa kolsisin. Untuk dosisnya biasanya nanti kalian dapat dosisnya 0,9 mg melalui oral. Harus ada juga endometasin atau indosin. Ini kalian biasanya akan menemukan merek yang berbeda-beda di apotek. Jadi kalian harus membaca kandungan dalam obatnya. Kemudian golongan obat-obatan golongan butazolidin. Terus kemudian setelah obat-obatan kita masuk ke selain obat, sendinya diistirahatkan. Sebenarnya nggak istirahat pun dibuat gerak sakit ya kalau dia kena GERD itu. Terus kompres dingin. Kemudian diet rendah purin. Kemudian dia kan ada nyerinya. Nyeri sendi itu bisa ditangani dengan analgesik antipiretik. Terus kemudian untuk pencegahannya dia bisa meningkatkan ekskresi asam urat pakai brobenecid. Ya, itu untuk memperlancar urin. Kemudian diagnosa keperawatan yang muncul. Apa aja diagnosa keperawatan yang mungkin muncul? Diagnosa keperawatan. Nomor 1 apa? Nyeri ya, nyeri berhubungan dengan proses inflamasi. Terus kemudian dia bisa kena hambatan mobilitas fisik. Berhubungan dengan misalnya nyeri persendian. Karena dia nyeri, dia malas gerak, maunya mager aja. Terus kemudian kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi. Kurang pengetahuan. Kita sudah selesai untuk sistem penyakit tulang dan kita siap untuk masuk ke materi selanjutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan lewat Japri atau kalau malu bisa lewat PJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.